Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Gufron dari kelas 4I Manajemen. Saya akan menjawab soal atau pertanyaan-pertanyaan mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik yang mana dosen pengampunya Bapak Adi Hidayat SENM. Saya akan menjawab soal perihal APBN. APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah daftar penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan selama 1 tahun. Proses terbentuknya APBN dari penyusunan APBN dimulai dari tahap perancangan RAPBN yang dirancang dari bulan Januari hingga bulan Maret. RAPBN kemudian diajukan oleh pemerintah pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat di bulan April hingga Mei. Selanjutnya, DPR akan mengevaluasi dan meninjau perancangan tersebut dari bulan Juli hingga Agustus. Adapun lembaga pemerintah yang terlibat penyusunan APBN seperti Presiden, selaku Kepala Negara, Menteri Keuangan, penerimaan panitia anggaran DPR, dan kementerian lembaga teknis lainnya. Nomor 2. Pada era Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi dua sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan akan menjadi dua bagian, di antaranya penerimaan rutin dan pengelompokan penerimaan pembangunan. Dari sisi pengeluaran menjadi dua kelompok, di antaranya sama, pengeluaran rutin maupun kelompok pengeluaran pembangunan. Adapun APBN pada otonomi daerah adalah sistem desentralisasi pemerintah dengan sistem daerah otonominya. Adapun perbedaan yang signifikan APBN di masa Orde Baru dan di masa otonomi daerah dalam sisi penerimaan dan sisi pengeluaran yang berbeda di antara keduanya. Pertanyaan ketiga, anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak dan sejenisnya. Untuk pembiayaan daerah, pajak bersifat langsung dan pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah dari pajak. Adapun defisit adalah penerimaan negara lebih kecil dibandingkan pengeluaran negara. Anggaran surplus adalah penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluaran negara. Kebijakan yang baik dari dua anggaran tersebut adalah anggaran surplus, karena defisit untuk memproduksi perbaikan perekonomian negara yang sedang menurun atau dilanda deflasi. Yang keempat, investasi dapat berupa investasi material maupun investasi kemanusiaan agar perekonomian kesempatan kerja penuh tanpa inflasi maupun deflasi. Jadi, sebaiknya investasi lebih tinggi daripada deflasi. Pertanyaan kelima, APBN menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pembiayaan sektor ekonomi antar kebijakan makro dan mikro. Itulah hubungan APBN dan struktur perekonomian yang ada pada negara Indonesia. Pertanyaan keenam, APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bagian dari kebijakan anggaran disusun dasar perkiraan penerimaan dan tabungan pemerintah, serta penerimaan pembangunan cerminan dari alokasi dana pemerintah alat pengukur negara. Prioritas pembangunan berfungsi administrasi negara setiap tahun anggaran. Pertanyaan nomor 7. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara atau membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan dan kepentingan negara. Bahan baku suatu alat-alat massa yang bersifat padat karya digunakan turut yang rendah dengan tujuan agar pemerintah ataupun produsen dapat mengelola bahan baku menjadi barang jadi yang tentunya
disertai pula dengan kemampuan kerja ataupun peluang pekerja lainnya. Masa kebijakan perpajakan dan tarif impor untuk tujuan alokasi faktor-faktor produksi belum dapat dikatakan berhasil. Pertanyaan nomor 8 terakhir. Ya, benar. Pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara Indonesia masih minim. Perlu ditingkatkan karena jauh ketertinggalan dari negara-negara lainnya, sehingga kurang mengaruh pada perbaikan keadilan dan pemerataan. Terima kasih.